Kalau Anda perhatikan, ada yang aneh loh di dunia YouTube Indonesia belakangan ini. Kreator-kreator raksasa yang subscribernya jutaan, kok tiba-tiba pada ngomongin pensiun? Kenapa ya mereka mau berhenti pas lagi di puncak-puncaknya? Yuk, kita coba bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, semuanya itu mulai dari berita yang super mengejutkan ini. Coba deh bayangin, seorang kreator yang lagi naik daun banget, penontonnya di mana-mana, malah mutusin buat jual semuanya. Ini bukan sekedar gosip loh, ini tuh sinyal penting tentang sesuatu yang lebih besar. Ini dia pertanyaan intinya. Kenapa coba orang yang udah susah payah bangun kerajaan digital sebesar itu kok tiba-tiba mau udahan? Ini bukan soal bosan, bukan. Tapi ada sesuatu yang lebih fundamental yang lagi goyang, yaitu cara mereka cari uang. Dan ternyata, Bobon itu bukan satu-satunya. Kita ini lagi ngelihat sebuah gelombang, sebuah tren. Nama-nama besar lain juga mulai mikir-mikir buat gantung kamera. Jadi, mari kita bedah fenomena pensiun massal ini. Oke, untuk ngebantu kita ngerti sipulasi ini, kita bakal pakai sudut pandang dari seorang master, Yudis Ardana. Kenapa dia? Ya, lihat aja sendiri angkanya, 24 juta subscriber. Kayaknya aman ya kalau kita bilang dia itu salah satu orang yang paling paham luar dalamnya industri ini? Jadi, ini bukan cuma soal satu atau dua nama aja. Ada Bobon, ada Farida Nurhan, dan daftarnya masih panjang. Mereka ini kayak ujung tombak dari sebuah perubahan besar. Ada sesuatu yang fundamental lagi bergeser, dan mereka inilah yang pertama kali ngerasain guncangannya. Sekarang, kita sampai ke jantung masalahnya. Akar dari semua kegelisahan ini bisa diringkas dalam satu kata. AdSense. Yap, duit dari iklan yang muncul di video-video kita. Sesuatu yang dulu jadi andalan utama, sekarang malah jadi sumber kekhawatiran paling besar. Perbedaannya tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Dulu, AdSense itu ibaratnya tambang emas. Bisa diandelin, angkanya gede. Sekarang, wah, buat channel raksasa aja, duit AdSense seringnya nggak cukup buat nutupin biaya produksi. Perubahannya drastis banget. Dan ini bukan sekedar data loh, ini kenyataan pahit yang diungkapin langsung. Kalau seorang kreator dengan 24 juta subscriber bilang duit AdSense-nya ludes cuma buat biaya produksi, itu artinya dia nggak dapat untung bersih sama sekali dari situ. Ini masalah yang serius banget. Ternyata, Yudis nggak sendirian. Hampir semua kreator veteran yang pernah ngerasain zaman keemasan AdSense, sebut aja Raditya Dika, Deddy Corbuzier, semuanya ngakuin hal yang sama. Penurunannya itu nyata dan terjadi ke hampir semua orang. Lantas, apakah ini artinya mimpi jadi kreator udah tamat? Eits, tunggu dulu, ternyata nggak juga. Kreator-kreator yang cerdas itu nggak nyerah, mereka justru beradaptasi. Mereka seakan-akan lagi nulis ulang buku panduan tentang gimana caranya sukses di era yang baru ini. Oke, mari kita intip strategi baru mereka. Pertama, AdSense itu sekarang dianggap cuma lapisan paling dasar, yang paling nggak stabil. Di atasnya ada brand deals. Ini duitnya gede, tapi nggak bisa diprediksi, kadang ada, kadang nggak. Nah, di puncaknya, fokus baru mereka adalah pemasaran afiliasi. Buat yang mungkin belum familiar, afiliasi itu gampangnya gini. Kamu merekomendasikan sebuah produk, terus penonton kamu beli lewat link khusus dari kamu. Nah, dari setiap pembelian itu, kamu dapat komisi. Simpel kan? Tapi dampaknya itu luar biasa. Nah, ini poin kuncinya. Yudis itu secara sadar mendorong afiliasi jadi sumber pendapatan nomor 2-nya, bahkan ngalahin brand deals. Kenapa? Karena brand deals itu bisa aja pindah ke kreator lain yang lagi viral. Tapi kalau afiliasi, kendalinya ada di tangan dia sepenuhnya. Ini soal keberlanjutan. Oke, soal duit udah mulai jelas ya. Tapi gimana dengan kontennya itu sendiri? Karena model bisnis yang berubah, otomatis jenis konten yang laku juga ikutan berubah. Grafik ini nunjukin dengan jelas peta pertempurannya sekarang. Konten pendek itu lagi mendominasi banget, bikin kita semua doom scrolling tanpa henti. Di sisi lain, konten panjang yang topiknya umum itu lagi berjuang keras. Satu-satunya konten panjang yang masih kuat bertahan adalah yang topiknya sangat-sangat spesifik. Jadi apa aja yang masih laku? Pertama, konten yang melayani komunitas super spesifik. Contohnya vlog seorang TKI di Taiwan, yang pasti ditonton sama orang-orang yang pengen tahu banget kehidupan di sana. Kedua, konten yang dibangun sama karakter yang kuat dan disukai penonton. Dan ketiga, konten keluarga yang bikin orang merasa terhubung. Ini nih filosofi andalan dari Yudis Ardana. Gampang banget diingat. Konten itu raja. Isinya harus bagus. Tapi kemasannya, cara editnya, visualnya, itu adalah ratu. Dan yang paling penting dari semuanya, yang nyawain konten itu adalah karakter. Siapa yang bawain kontennya itu adalah jiwanya. Dengan semua perubahan ini, AdSense anjlok,
lanskap konten berubah, kayaknya jadi serem ya kalau mau mulai jadi kreator sekarang. Jadi dari semua ini, apa sih satu nasihat paling praktis yang bisa kita pegang? Jawabannya ada di angka ini. 200. Bukan 10, bukan 50, tapi 200. Menurut Judis, ini adalah angka ajaibnya. Namanya aturan 200 unggahan. Intinya, paksa diri kamu untuk ngelewatin fase awal yang paling berat. Dalam 200 konten pertama itu, kamu bukan cuma bakal jadi jago secara teknis, tapi kamu juga bakal mulai ngerti penontonmu, kamu bakal ngelewatin rasa sakit karena view-nya sedikit, dan yang paling penting, kamu bakal ngebangun momentum yang nantinya susah banget buat dihentikan. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya adalah, apakah era keemasan para kreator udah selesai? Atau jangan-jangan kita cuma lagi nonton sebuah evolusi? Mungkin para kreator ini bukan pensiun, tapi mereka lagi ngebuka jalan baru. Mereka nunjukin kalau di ekonomi kreator sekarang, kemampuan beradaptasi itu jadi skill nomor 1.